Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islami wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya mari kita saling mengingatkan agar kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat ini kita berada pada bulan Syawal, di mana bulan Syawal itu siogianya keimanan kita, ketakwaan kita, keistiqomahan kita semakin meningkat. Karena pembuktian dari ibadah Ramadan yang telah kita kerjakan pada bulan Ramadan yang lalu, keberhasilannya adalah terletak setelah Ramadan itu meninggalkan kita. Apakah suasana Ramadan, apakah magnet spiritualitas, apakah rasa kita ingin selalu dekat dengan Allah sebagaimana itu hadir pada bulan Ramadan yang lalu, itu masih hadir pada saat ini dan ke depan? Apakah kita masih bisa mempertahankan komitmen beribadah, komitmen kebaikan sebagaimana yang sudah kita tradisikan, kita dawamkan di bulan Ramadan yang lalu? Kita rajin berjemaah, rajin kita bersedekah, rajin kita mentadarrusi Al-Quran, kita jaga lisan kita, kita bersihkan hati dan jiwa kita. Itu kita lakukan di bulan Ramadan yang telah pergi meninggalkan kita. Apakah hari ini itu masih hadir? Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, maka pembuktian keberhasilan ibadah Ramadan yang telah kita lakukan itu terletak setelah Ramadan pergi meninggalkan kita. Semoga kita semua termasuk golongan hamba Allah yang sukses dalam menjalankan ibadah Ramadan, dan di bulan Syawal ini justru keimanan kita semakin meningkat dan tetap kita menghadirkan suasana hati, suasana spiritualitas kita yang selalu ingin dekat dengan Allah hari ini dan ke depan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, untuk itu tentunya tekad kita bersama tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Jangan sampai kemudian
kita mengotori kesucian yang sudah kita raih. Dalam Quran surah As-Sams ayat 9 sampai dengan 10, Allah menegaskan kepada kita, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan jiwanya, mensucikan hatinya. Kita melaksanakan ibadah Ramadan yang lalu tentunya dengan landasan iman kita kepada Allah. Jaminannya kan sudah jelas. Kata baginda Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa Ramadan yang lalu yang sudah kita lewati dengan iman dan ihtisab, senantiasa mengharap hanya ridha Allah dengan penuh keikhlasan, maka garansinya Allah berikan kita reward yang luar biasa. Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Maka setelah Ramadan pergi, kita Idul Fitri, kembali dalam keadaan fitrah, suci. Maka beruntunglah orang-orang yang meraih kesucian itu. Wa qad khaba man dassaha. Nah, ini jangan sampai terjadi. Merugilah orang-orang yang telah mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya, lalu kemudian ia kotori kembali. Merugilah orang-orang yang di saat Ramadan dia terbangun, lalu kemudian dia tahajud, kemudian dia subuh, berjemaah dia di masjid. Setelah Ramadan pergi, dia kembali tidak terbangun, bahkan subuhnya pun dia lupa. Merugilah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, orang-orang yang di saat Ramadan terpatri dalam jiwanya afdhalus sedekah, sedekah fi Ramadan, sebaik-baik sedekah, sedekah di bulan Ramadan, sehingga Ramadan itu dia senantiasa berbagi. Tapi setelah Ramadan pergi, kehadiran itu tidak hadir kembali. Dia kembali bakhil, tidak berbagi dengan sesama orang yang membutuhkan pertolongannya. Merugilah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di saat Ramadan dia jaga lisannya, dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga indranya dari hal-hal yang bisa mengotori hatinya, mengotori jiwanya. Tetapi setelah Ramadan pergi, dia ulang kembali lisannya menyakiti hati saudaranya. Dia ulang kembali, dia umbar pandangannya untuk melihat yang tidak baik. Dia umbar kembali, dia dengarkan perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian dia suka menghibah saudaranya, memfitnah saudaranya. Rugilah hadirin orang-orang yang termasuk dalam kategori Allah yang singgung dalam surah As-Sam ayat 10 itu. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya setelah dia mensucikan dirinya itu. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah membuat sebuah umpama bagi orang-orang yang ketika Ramadan dia istiqomah, tapi setelah Ramadan imannya semakin tergerus, etos spiritualitasnya erosi. Maka Allah membuat umpama, silakan kita baca dalam surah An-Nahl ayat 92. Umpama yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah mensucikan hatinya, jiwanya, dirinya, lalu kemudian dia kotori kembali. Allah berikan umpama orang-orang yang Ramadan rajin beribadah, setelah Ramadan pergi kumat lagi maksiatnya. Kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. An-Nahl 92. Dan jangan engkau seperti seorang perempuan, kata Allah, yang dia sudah pintal benang dengan kuat, lalu kemudian dia urai kembali, sehingga benang yang sudah terpintal dengan kuat itu menjadi angkasa, cerai berai. Silakan kita baca dalam Tafsirul Qur'anil Azim karya Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Juga bisa dibaca dalam
Tafsir Konteks Keindonesiaan karya Profesor Dr. Quraish Shihab dalam Al-Misbah ada sedikit disinggung terkait dengan dulu ada seorang perempuan di Mekah yang bernama Roytoh ibnu Sa'ad At-Taimi. Ini anak saudagar kaya raya, tapi kedua orang tuanya punya syarat yang begitu luar biasa sehingga banyak laki-laki yang tidak sanggup dan tidak berani mendekati Roytoh ibnu Sa'ad At-Taimi sehingga menjadi perawan tua. Pada saatnya kemudian ada laki-laki yang mau menikahinya, tetapi lelaki ini menikahi Roytoh ibnu Sa'ad At-Taimi bukan karena cinta, tapi dikarenakan ingin menguasai hartanya dan kedua orang tuanya. Akhirnya kemudian menikah, setelah itu ditinggal. Apa yang terjadi? Roytoh ibnu Sa'ad At-Taimi depresi, stres. Apa yang dia kerjakan? Itu yang dia lakukan. Di saat pagi dia pintal benang dengan kuat. Setelah selesai, sore dia urai. Besok dia pintal lagi benang itu dengan kuat. Di saat pagi, sorenya dia urai lagi. Besok, begitu seterusnya dilakukan. Depresi. Ini umpama yang diberikan oleh Allah. Maka di dalam tafsir Al-Quran Al-Najim disebutkan hadza mislun, ini umpama liman naqadha ahdahu ba'da tauqidi. Siapa yang sudah meneguhkan janjinya lalu kemudian dia ingkari, siapa yang sudah menyucikan jiwanya lalu kemudian dia kotori, siapa yang dia sudah istiqomah di jalan Allah lalu kemudian dia mungkar, lalu kemudian dia berbuat maksiat, melanggar aturan Allah. Siapa yang Ramadan di saat itu dia gigih beribadah, tapi setelah Ramadan hilang kegigihannya untuk beribadah. Siapa yang di Ramadan dia gigih bersedekah, dia rajin berbagi, setelah Ramadan pergi justru muncul kebakhilannya kembali. Maka Allah umpamakan seperti seorang perempuan yang dia pintal benang dengan kuat, lalu kemudian dia urai kembali sehingga menjadi angkasa, cerai berai. Orang yang sudah meneguhkan janji, lalu kemudian dia ingkari janjinya kembali. Mentalnya terganggu, imannya sedang depresi, imannya sedang erosi. Maka ini pengajaran buat kita semua hadirin. Syawal siogianya semakin meningkat kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Hadir suasana Ramadan itu kapanpun itu. Ramadan sejatinya tidak pergi. Ramadan ada di hati kita. Maka suasana Ramadan itu, suasana kita ingin dekat dengan Allah. Suasana kita benar-benar menampung, menahan diri, mengendalikan hawa nafsu. Itu senantiasa terbangun di dalam diri kita. Itu yang harus selalu hadir. Itulah indikasi keberhasilan kita ibadah Ramadan yang telah pergi. Ibadah Ramadan yang sudah kita jalani sebulan yang lalu. Jamaah Jumat rahimakumullah, semoga ada manfaatnya buat kita bersama sebagai refleksi buat kita. Semoga semakin lebih dekat, semakin lebih baik, dan Allah memberikan keberkahan dan kemuliaan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin
وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى كل الصحابة رسول الله أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين من عبادك الصالحين من عبادك المتوكلين ولا تجعلنا يا الله من عبادك الغافلين والخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروه على نعمه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.